Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan pada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Ada seseorang berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya dia berbagi warisan dengan aku." Orang ini mau memanfaatkan atau memperalat Yesus untuk kepentingan dirinya, untuk memenuhi keinginan hatinya. Mungkin saja dia berselisih dengan saudaranya itu, dan dia lebih mementingkan harta warisan ketimbang persaudaraannya. Ya, sewaktu masa pahit getirnya kehidupan, yang bersaudara atau kakak beradik itu bisa sangat kompak, saling peduli dan hidup dalam harmoni. Sesudah orang tua bisa mewariskan harta yang lumayan kepada anak-anaknya, justru sesama saudara bertengkar, bahkan berpengadilan, hanya untuk memperebutkan warta warisan. Begitulah kalau harta bertahta dalam hati, persaudaraan pun terpinggirkan. Yesus menolak permintaan orang itu untuk menjadi hakim atas harta warisan mereka. Mengapa? Yesus tidak hadir untuk memenuhi ketamakan manusia. Dengan sangat tegas, Yesus memperingatkan supaya kita berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Untuk lebih menjelaskan bahaya ketamakan, Yesus menggunakan perumpamaan tentang seorang kaya yang bodoh. Setelah menimbun gandum sekian lama, orang tersebut merasa aman, sehingga berkata kepada dirinya untuk beristirahat, makan minum, dan bersenang-senang. Namun tidak disangka bahwa ancaman datang malam itu juga, karena jiwanya akan diambil daripadanya. Inti pesan atau arti dari perumpamaan ini adalah ucapan Yesus pada akhir perikop tadi. Dia katakan, "Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan." Jadi, seseorang disebut bodoh oleh Tuhan kalau dia mengumpulkan harta bagi diri sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Tuhan. Perumpamaan Yesus tentang orang kaya yang bodoh itu tidak enak didengar
apalagi bagi orang yang sedang berjuang mati-matian mencapai hamoraon atau kekayaan, hagabeon atau banyak keturunan, dan hasangapon yakni kemuliaan dan prestise. Lebih tidak enak lagi kalau kita kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, sebagaimana tertulis dalam Lukas 6 ayat 24. Celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Lalu, apakah dengan demikian Yesus mengajarkan kita untuk jangan menjadi kaya? Apakah para pengikutnya tidak boleh menjadi kaya? Tentu saja bukan itu maksud Yesus. Kekayaan adalah berkat dari Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Yesus sama sekali tidak melarang kita menjadi kaya. Yang ingin ditekankan Yesus ialah agar kita jangan menggantungkan hidup pada kekayaan. Yesus mengajarkan agar kita hendaknya mengelola kekayaan dengan baik, bukan menimbunnya. Kita bisa berjuang dan bekerja keras untuk meningkatkan kehidupan kita. Tetapi jangan biarkan ambisi untuk mendapatkan kekayaan yang menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Jangan karena alasan kesibukan dalam pekerjaan, kita menomorduakan Tuhan. Apa artinya kaya di hadapan Tuhan? Kaya di hadapan Tuhan artinya menempatkan Tuhan menjadi yang pertama dan terutama dalam kehidupan. Mulai dari perencanaan, proses pekerjaan, memetik buah hasil jerih payah, hingga pengelolaan atau pemanfaatannya, harus dalam hubungan dengan Tuhan. Kaya di hadapan Tuhan berarti peduli pada orang-orang yang bekerja bersama kita. Jangan sampai kita menjadi kaya dengan hanya memanfaatkan orang lain, apalagi hanya memperlakukan orang lain sekedar mur dan baut dalam mesin produksi. Selain itu, kita tidak terutama memperbesar lumbung dan tempat penyimpanan barang-barang atau rekening terlalu gemuk, tetapi memperlebar jangkauan kita untuk menolong orang-orang yang miskin. Perikop Injil hari ini mengajak kita untuk memakai kekayaan sebagai alat untuk bersaksi dan melayani. Layaknya pohon, berbuah tidak untuk dirinya sendiri, tapi untuk dinikmati. Demikian pula kehidupan kita sebagai orang beriman. Semakin kita diberkati dengan kekayaan, itu berarti Tuhan ingin kita bersaksi dan melayani semakin luas lagi. Jangan takut memberi. Kita ini layaknya saluran. Semakin besar kita membuka diri bagi sesama, semakin besar pula lah Tuhan dapat menyalurkan kasih-Nya melalui kita.